teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Ini adalah video kedua ya, setelah sekian lama saya baru upload lagi, baru buat kontennya lagi. Hampir 2 bulan nih ya, saya baru upload lagi nih. Kemarin hari Minggu saya ada upload. Ini kemarin ya saya sempat singgung mengenai performance daripada channel saya ini yang lagi drop gitu ya. Jadi memang teman-teman sangat pengaruh banget. Jadi kalau misalkan kita lama nggak upload, itu mau bisa mempengaruhi performance-nya kita. Jadi bisa drop performance-nya di sini adalah watch time-nya sama viewers gitu ya. Ini sangat pengaruh ya. Jadi semoga sih nanti kedepannya saya akan aktif kembali gitu ya teman-teman ya. Dan tentu saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang masih stay di channel saya. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya. Terus support juga dengan cara di like ya. Dan silahkan boleh komen pada kolom komentar saya, kasih masukan juga buat saya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, baru berkunjung lah ya. Saya juga ucapkan welcome to my channel dan terima kasih. Silahkan boleh di support juga channel saya ini dengan cara di like dan di subscribe ya teman-teman ya. Oke teman-teman, menyambung gitu ya dengan kondisi dropnya channel saya ini, makanya kali ini saya juga pengen membahas itu gitu ya. Ini sudah saya praktekkan juga dan memang terbukti gitu ya teman-teman ya. Nah ini saya mau kenalin ke teman-teman semuanya, itu namanya adalah TubeBuddy ya, TubeBuddy. Jadi teman-teman bisa download, itu sudah ada di App Store ataupun di Play Store gitu ya. Nah sekarang TubeBuddy itu apa sih gitu ya teman-teman ya. Jadi TubeBuddy ini adalah sebuah tools, sebuah aplikasi ya, tapi itu bisa menjadi tools buat kita, alat bantu buat kita untuk mengoptimalkan, untuk mengoptimasi terhadap channel kita juga sih gitu. Terutama dalam kondisi seperti kayak punya saya lagi drop. Jadi dengan ini sangat membantu. Jadi teknik CEO yang sudah kita lakukan itu dengan memakai TubeBuddy ini itu bisa membantu. Dan karena tidak semua, maksudnya tidak selalu apa yang udah kita buat dari teknik CEO itu ternyata tidak selalu akan tepat gitu ya kan. Nah inilah fungsinya TubeBuddy, karena dia bisa memberikan recommendation gitu ya, dan jadi suggest gitu ya. Di situ ada kata kunci yang mungkin bisa kita gunakan gitu ya. Dan dia bisa mengukur teman-teman tingkat ke relevansinya gitu ya dengan video yang kita punya, lalu judul yang kita pakai gitu ya, dengan tag juga. Ini sudah saya lakukan teman-teman 2 hari dan memang terbukti lumayan, sudah akhirnya bisa naik lagi nih kembali nih channel saya juga. Ini juga aman teman-teman karena memang ini sudah direkomendasikan oleh YouTube. Jadi tidak perlu khawatir, ini sangat bagus terutama buat para pemula nih teman-teman. Ini boleh digunakan gitu, ini sangat membantu kok benar-benar. Jadi karena kan kita pemula seperti ini memang betul-betul organik, yang memang harus mencari yang benar-benar menambah viewersnya kita gitu ya kan. Biar lebih ini, kita langsung saja ke aplikasinya. Saya bisa biar kita bisa lebih enak ya. Oke teman-teman, jadi ini kita masuk langsung ke aplikasinya. Aplikasinya seperti ini ya, tulisannya TubeBuddy. Oke, langsung saya klik aja. Nah, saya pastikan juga teman-teman udah mendownload, itu sudah ada di Play Store ataupun di App Store ya. Dan teman-teman, ini kondisinya saya sudah login. Jadi teman-teman saya sarankan untuk loginnya juga menggunakan dengan akun Google yang terhubung dengan channelnya teman-teman ya, supaya nanti langsung otomatis di-generate di sini, di-synchronize di sini ya. Seperti yang tampil saat ini adalah akun YouTube-nya saya, channelnya saya gitu ya. Nah ini coba teman-teman perhatikan, ini adalah beberapa menu ya. Jadi ini ada menu. Ini menu utama tampilan depan ya teman-teman ya. Lalu ini ada news, dan ini milestones, dan ini adalah komen-komennya kita ya. Dan ini adalah videonya kita. Nah, coba kita ke menu dulu ya. Ini menu, ini adalah tampilan utamanya, dan di sini ada tanda ini, teman-teman bisa menambahkan akun dari sini.
Nah, contoh misalnya kalau teman-teman punya beberapa akun, boleh tambahin langsung di channel aja. Jadi tinggal masukin nanti alamat emailnya. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu, jadi sekarang teman-teman apa sih fungsinya gitu ya kan? Jadi fungsinya ini adalah ini sebenarnya sudah rekomendasi ya. Ini sudah rekomendasi dari YouTube. So teman-teman nggak perlu khawatir juga, ini aman karena memang ini kayak semacam ada otoritasnya dengan YouTube juga. Jadi kita juga disarankan gitu ya menggunakan ini gitu ya untuk mengoptimalkan teknik SEO yang pernah kita lakukan gitu ya, udah kita lakuin. Nah, fungsinya apa? Contoh kayak kasus punya saya tuh kan drop banget nih teman-teman. Jadi dengan menggunakan ini bisa membantu, bisa menaikkan gitu ya. Kenapa? Karena di aplikasi ini itu kita akan dikasih suggest, kita akan dikasih kayak petunjuk. Misalnya teknik SEO yang sudah saya lakukan ternyata itu masih ada yang salah, dan dari sinilah bisa memperbaiki. Karena dengan kita teknik SEO yang lebih baik itu akan bisa meningkatkan viewers, bisa meningkatkan subscriber juga gitu kan. Jadi jam tayang kita juga lebih bertambah gitu ya teman-teman ya. Seperti kayak punya saya lumayan pergerakannya setelah saya melakukan editing di sini ya. Jadi kalau kondisi seperti ini teman-teman, jadi ini akun maksudnya channel YouTube-nya teman-teman itu sudah disinkronis di sini. Jadi teman-teman bisa memantau ya. Contoh misalnya langsung saya klik aja nih yang video. Nah, ini adalah teknik SEO yang sudah saya lakukan. Nah, dan ini sebenarnya sudah saya lakukan pengeditan sesuai dengan rekomendasi yang ada di sini. Misalnya nih thumbnailnya ini kan ada resultnya ini kan 40 gitu ya kan, berarti sebenarnya ini udah bagus. Itu kalau sudah hijau berarti itu sudah benar nih. Contoh upload high res thumbnail, jadi thumbnailnya itu harus punya resolusi yang tinggi. Lalu pada judulnya itu saya harus menambahkan tagnya. Tag ini adalah kata kunci lah ya, kata kunci yang mungkin orang bisa lebih mudah mencari gitu ya. Terus kita juga bisa menambahkan tag di deskripsi. Dari deskripsi itu juga harus kita tambahkan tag atau hashtag. Dan judulnya juga udah bagus, dianggap udah bagus. Jadi kalau sudah hijau seperti ini, itu artinya penggunaan penggunaan thumbnail, penggunaan tagnya itu kita dianggap sudah benar ya, udah tepat ya. Dan ini relevansi dengan video gitu ya. Jadi makanya dikasih tanda ini, artinya kita tuh sudah benar gitu ya. Dan udah bagus lah, ini akan bisa mengangkat gitu ya. Dan dari situ ukurannya. Kita coba lihat video saya yang lainnya. Contoh yang ini nih video yang ini nih juga masih dianggap belum. Kalau tadi dianggap dia masih membaca thumbnail saya belum clear. Terus judul video saya belum ada tagnya, ini belum saya edit ya. Jadi nanti saya bisa lakukan pengeditan. Tapi yang pertama tadi udah saya edit. Jadi masih ada kuning-kuningnya. Jadi masih perlu perbaikan gitu ya kan. Contoh juga ini ada, ini juga belum saya edit. Nah, ini semuanya nih. Jadi kalau yang kuning-kuning itu yang perlu kita perbaiki ya. Itu ya teman-teman, fungsinya itu adalah supaya kita tuh channel kita tuh seperti kayak punya saya ini kan habis drop nih, dengan menggunakan ini akhirnya membantu ya teman-teman. Jadi itu bisa naik ya. Contoh videonya yang saya mau lihat yang mana ya, ini nih, yang ini kita pilih yang analitik teman-teman ya. Jadi analitiknya ini viewnya sudah 77, tag kita pilih tag. Nah, dari tag ini sebenarnya tag yang udah aku lakuin sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tagnya seperti apa sih, klik aja yang suggest ini, maksudnya dia disarankan ya. Jadi nanti dia akan memberikan rekomendasi gunakanlah tag ini. Nah, jadi pokoknya kalau misalkan teman-teman mau dapatin tagnya yang relevan, ini klik aja nih yang suggest. Nanti itu ada muncul beberapa saran-saran tag yang bisa digunain ya. Contoh kayak gini nih, belajar SEO, ini bisa digunakan teman-teman, dan ini bisa teman-teman edit dari sini, bisa ditambahkan langsung dari sini ya.
dan itu sudah saya lakukan ya, dan itu ternyata lumayan mengangkat juga gitu teman-teman. 9 detik ya, itu sih teman-teman ya. Nah dasarnya sih kurang lebih seperti itu ya, jadi teman-teman bisa jadi acuan gitu ya. Kalau masih kuning berarti itu artinya teman-teman mesti memperbaiki, misalnya judulnya yang bagaimana, itu harus ada hubungannya dengan konten yang kita punya gitu ya. Jadi itu bisa mengangkat nilainya. Jadi ini memang bagus buat pemula ya. Kalau yang sudah gede sih kayaknya hal seperti itu nggak perlu ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi, silahkan bisa lanjut ke kolom komentar ya. Jadi teman-teman tuh bebas bereksperimen aja di sini gitu ya. Dan kita sama-sama nih belajarnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa.